Sudah menjadi rahasia umum kalau Gedung Putih yang ada di Amerika Serikat mempunyai kisah mistis yang sangat terkenal. Mulai dari penampakan dari Presiden Abraham Lincoln hingga kepada penampakan anak kecil yang sering berjalan di lorong istana kepresidenan. Banyak orang yang juga bersaksi kalau mereka juga pernah melihat sosok serupa yang berkeliling di sekitaran istana kepresidenan. White House atau biasa disebut sebagai Gedung Putih yang terletak di Washington DC, Amerika Serikat merupakan salah satu tempat kedinasan dari presiden yang ada di Amerika, sekaligus menjadi tempat tinggal presiden yang menjabat pada saat itu. Di dalam Gedung Putih ada salah satu ruangan yang sangat ikonik, yaitu ruangan yang bernama Kantor Oval yang merupakan ruangan kerja dari sang presiden. Aku ada sedikit sejarah nih untuk menghubungkan cerita-cerita misterius dan mengerikan yang akan aku sampaikan kali ini. Menurut sejarahnya, Gedung Putih ini merupakan tanah milik salah seorang warga Amerika yang bernama David Burns yang menjualnya pada tahun 1792. Pembangunan Gedung Putih memakan waktu hingga 8 tahun, yaitu pada tahun 1792 hingga 1800. Rancangan Gedung Putih dipercayakan oleh arsitek dari Irlandia yang bernama James Hobben. Aslinya, Gedung Putih ini dibangun pada masa presiden pertama Amerika Serikat, yaitu George Washington. Namun sayangnya nih, George Washington tidak pernah tinggal di Gedung Putih. Tetapi ketika pada masa presiden kedua Amerika Serikat, yaitu John Adams bersama istrinya, barulah menempati Gedung Putih itu. Yang dimana mereka ini akan menjadi akar cerita serta awal dari kisah penampakan bagi staf kepresidenan selanjutnya. Presiden John Adams sebelumnya berkantor di kota Philadelphia sebelum akhirnya pindah ke Washington DC. Hal ini dikarenakan pada saat itu Washington DC merupakan kota kecil yang dikelilingi oleh banyak rawa. Saat baru pindah ke Gedung Putih, pembangunan masih dilangsungkan karena masih separuh jadi. Selama di Gedung Putih, istri dari Presiden John Adams yaitu Abigail Adams memiliki kebiasaan yaitu menjemur pakaian di ruang timur. Yang dimana kebiasaan inilah yang akan menjadi sebuah cerita mistis setelah turunnya John Adams sebagai presiden. Beberapa tahun kemudian setelah presiden Amerika telah berganti dan tahun-tahun berlalu, maka muncullah sebuah cerita yang sangat-sangat mengerikan. Salah satu anggota staf dari kepresidenan pernah melihat sesosok orang yang sangat mirip dengan istri dari Presiden John Adams, yaitu Abigail Adams, yang tengah menjemur pakaian di ruangan timur. Yang dimana ketika makhluk ini lewat, bau lavender selalu mengikutinya. Lillian Rosenberg, seorang pekerja yang pernah berkarir di Gedung Putih selama kurang lebih dari 30 tahun, dalam memoirnya yang terbit pada tahun 1961 menuliskan Presiden Franklin D. Roosevelt pernah mengatakan atau biasanya itu bercerita tentang pengalaman mistisnya. Dalam ceritanya, Presiden Roosevelt melihat sesosok bayangan yang ada di salah satu ruangan di Gedung Putih dan mengatakan, I am Mr. Burns. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah David Burns yang dimana menjadi pemilik tanah sebelum akhirnya dijual menjadi Gedung Putih ini, atau mungkin makhluk penunggu lain. Suara yang sama juga pernah didengar di Yellow Oval Room oleh seorang penjaga pada masa kepresidenan, Harry S. Truman. Menurut pengakuannya,
Tadinya ia itu kayak mendengar suatu suara yang sama seperti suara sekretaris presiden yang bernama James Byrons. Sang penjaga mencari sang James ini, tetapi dia tidak menemukan siapapun di ruangan itu. Dan juga sang penjaga ini baru sadar kalau sang sekretaris ini tidak hadir pada kala itu. Selain di Yellow Oval Room, ada juga nih ruangan yang gak kalah mengerikan yang ada di Gedung Putih. Nama ruangan itu adalah Rose Room. Terdengar kayak ya sangat indah ya namanya. Tetapi di balik namanya ini menyimpan suatu cerita yang mengerikan. Ruangan ini digadang-gadang sebagai ruangan paling menyeramkan yang ada di Gedung Putih. Pada masa kepresidenan Abraham Lincoln, istri Lincoln yang bernama Mary Todd melaporkan telah mendengar suara Presiden ke-7 Andrew Jackson berteriak dan memaki dari dalam kamar lamanya yang ada di ruangan Rose. Selain itu, ada beberapa pengunjung yang mengatakan pernah mendengar suara ketawa dari dalam ruangan itu. Selain itu juga, Presiden Amerika ke-33 Harry S. Truman baru saja 2 bulan pindah ke Gedung Putih setelah pelantikannya. Ia lalu menuliskan sebuah surat pada istrinya. Di dalam surat itu, ia mengatakan betapa mengerikannya Gedung Putih. Di dalam suratnya itu, beliau ini juga mengatakan pernah mendengar orang sedang berjalan di dalam lorong yang ada di Gedung Putih. Padahal di lorong itu gak ada siapapun. Selain itu juga, dia bersaksi pernah mendengar suara orang yang sedang bercakap atau ngobrol, tetapi tidak ada wujudnya. Namun, dari semua kisah yang sudah aku ceritakan tadi ini, ada satu kisah yang sangat mengerikan. Bahkan nih, nggak ada apa-apanya nih dibandingkan kisah yang satu ini. Jadi di kisah ini ada sesosok penampakan dari Presiden Abraham Lincoln. Jadi menurut ceritanya ini, George Collins pernah melihat sosok makhluk yang serupa dengan Abraham Lincoln. Dalam ceritanya ini, dia itu melihat sesosok makhluk yang serupa dengan Abraham Lincoln berdiri di luar jendela kantor Oval. Selain itu juga, Ratu dari Belanda ketika mengunjungi Gedung Putih dan menginap di Gedung Putih bersaksi pernah ada orang yang mengetuk kamarnya. Dan juga beliau ini juga pernah melihat sesosok makhluk yang serupa dengan Abraham Lincoln datang kepadanya. Penampakan dari Abraham Lincoln juga pernah dilihat oleh Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill. Pada masa Perang Dunia Kedua, Winston ini sering kali mengunjungi Gedung Putih. Pada suatu malam ketika dia habis mandi, ia itu jelas-jelas melihat sesosok makhluk yang serupa dengan Abraham Lincoln duduk di depan perapian. Winston yang menyadari hal tersebut langsung lari dari tempat itu, dan karena hal ini jugalah Winston selalu menolak untuk tinggal di Gedung Putih lagi setelah kejadian itu. Tapi menurut kalian, gimana nih? Apakah benar penampakan-penampakan ini valid dari Gedung Putih? Atau mungkin ini cuma halusinasi orang yang lelah bekerja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya ini aku akan ngebahas tentang salah satu pos pendakian yang paling mengerikan. Pos pendakian ini banyak orang yang bersaksi pernah diganggu oleh makhluk halus. Dan juga kesaksiannya ini valid.
Kalau kalian merasa kurang puas dengan cerita kali ini, kalian bisa nonton video rekomendasiku ini. Ini video paling aku rekomendasikan. Dan di bawah ini adalah video dari salah satu hantu yang pernah aku bahas, yaitu hantu yang ada di Malaysia. I'll see you guys next time. Bye.